Jeng, aku belajar kungfu dari Suhu A. Yang viral itu loh. Emang Suhu A ini belajar kungfunya dari siapa? Dengar-dengar sih, dari kakeknya ya. Terus udah berapa lama dia belajar kungfu dari kakeknya? Gak tahu juga deh. Gak sopan tahu tanya-tanya guru kungfu. Tabu. Loh, emang zaman sekarang gak boleh tanya-tanya kompetensi guru kungfu? Itu mah tabu. Apa nipu? Kita pernah ditipu, pernah kena scam juga untuk belajar Wing Chun awal pertama. Gurunya ini ngakunya belajar Wing Chun sama A, B, C, D. Malah sampai dikasih sertifikat palsu. Palsu dia di fotokopi. Wajib hukumnya kalau belajar apapun, itu harus cek dulu kebenarannya. Selamat datang di Kungfu Undercover. Hal tabu di kungfu kita bahas. Apakah benar bertanya-tanya tentang kompetensi guru kungfu itu tabu? Asal-usul hal tabu ini adalah ketika zaman dahulu kungfu masih digunakan sebagai bela diri untuk perang antar klan atau antar suku. Setiap klan memiliki aliran kungfu masing-masing dan saat itu kungfu bersifat tertutup karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup klan tersebut. Jadi di zaman dahulu kungfu itu diturunkan secara turun-menurun hanya ke sanak keluarga. Dan tabu halnya bagi seorang guru untuk mendidik orang lain di luar keluarga mereka. Bahkan sekedar membahas kungfu mereka di ruang umum itu juga tabu karena bisa didengarkan dan dianalisa oleh musuhnya. Di zaman now, kungfu sifatnya lebih terbuka dan dapat dipelajari oleh masyarakat umum. Jadi siapa saja bisa belajar kungfu. Guru kungfu mengajarkan bela diri kepada muridnya dan dihargai dalam bentuk iuran. Jadi ini sudah seperti transaksi jasa antara guru dan muridnya. Jadi di Tiongkok sendiri juga sudah banyak perguruan kungfu, seperti Shaolin Temple yang menerima murid dari semua kalangan tanpa memandang ras ataupun etnis. Dan kita belajar kungfu bukan untuk berperang, melainkan untuk belajar bela diri, untuk pembekalan karakter, dan juga untuk mengukir prestasi. Jadi di era keterbukaan informasi saat ini, rasanya masih nggak wajar ya kalau kita tidak boleh bertanya-tanya tentang asal-usul ilmu dan juga kompetensi dari seorang guru kungfu. Padahal aliran bela diri lain seperti karate ataupun taekwondo, mereka secara terang-terangan selalu memajang sertifikat dan juga lineage atau asal-usul dari ilmu mereka. Nah, hal tabu seperti inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak kompeten, tapi mereka berpura-pura menjadi ahli kungfu. Padahal mereka belajarnya dari YouTube. Dan yang dirugikan tentu saja masyarakat umum, masyarakat awam yang ingin belajar kungfu, tapi sungkan bertanya-tanya kepada gurunya tentang kompetensi mereka. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, carilah sumber air yang hendak kamu minum. Jadi untuk kalian semua calon murid, calon kungfu fighter, ini dia dua hal yang harus kamu perhatikan dan harus kamu teliti sebelum kamu belajar dari sebuah perguruan kungfu. Nomor 1 adalah lineage atau silsilah keilmuan. Dan ini wajib dapat bisa dibuktikan. Aliran kungfu diturunkan dari guru ke muridnya, dan hal ini dicatat dalam suatu silsilah keilmuan atau disebut dengan lineage. Jadi lineage ini adalah hal yang paling penting dan juga paling umum untuk mengecek asal-usul ilmu kungfu seseorang. Untuk dapat tercatat di silsilah keilmuan ini, seringkali diadakan upacara pengangkatan murid resmi atau disebut paishe. Dalam upacara ini, umumnya sang murid memberikan teh kepada sang guru untuk diminum. Tradisi ini sangat penting karena dalam kungfu, kita tidak hanya mempelajari bagaimana cara berkelahi atau mempertahankan diri secara fisik, tetapi kita juga mempelajari filosofi moral akan keberanian, sopan santun, kehormatan, etika, rendah hati, dan kekeluargaan. Setelah menjalani upacara ini, barulah sang murid secara resmi menjadi bagian dari aliran kungfu tersebut, dan biasanya disebut sebagai murid dalam. Bukti dari upacara ini bisa berupa foto, atau untuk aliran kungfu modern seperti bela diri Wing Chun, ada buku silsilah yang diterbitkan oleh lineage-lineage tertentu sehingga dapat menjadi bukti otentik. Jadi dari pengalaman aku mengikuti beberapa konferensi Wing Chun dunia di Hong Kong, saat berinteraksi dengan praktisi Wing Chun lainnya, pasti hal pertama yang mereka tanyakan itu adalah, kamu dari lineage mana? Dan saya akan menjawab, saya lineage Sifu Martin Kusuma,
murid dalam dari Grandmaster Xu Yukman. Nah, jadi lineage ini sangat penting ya karena sudah menjadi bagian dari identitas kita sebagai seorang praktisi kungfu. Lalu, apakah semua murid dalam sudah kompeten untuk mengajar? Belum tentu. Setiap aliran kungfu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Dan ada satu cara untuk mengecek kompetensi seorang guru, yaitu melalui sertifikasi instruktur. Sertifikat kompetensi yang dimaksud bukan sertifikat seminar ya, yang bisa didapat hanya dari mungkin 2 jam seminar. Bukan yang itu, tapi sertifikat instruktur atau sertifikat guru. Sertifikasi seperti ini memang lebih sering dijumpai pada aliran bela diri karate maupun taekwondo. Namun saat ini beberapa aliran kungfu sudah mengikuti perkembangan zaman dan mulai menerbitkan sertifikat keilmuan untuk praktisinya. Seperti contohnya di bela diri Wing Chun, Wing Chun Athletic Association sebagai induk organisasi bela diri Wing Chun dunia telah menerbitkan sertifikasi member dan sertifikasi instruktur. Dan mendapatkan sertifikasi instruktur ini tidaklah mudah. Banyak persyaratan seperti kamu wajib punya lineage, kamu wajib punya pengalaman mengajar, dan juga kamu wajib lulus ujian seperti ujian form ataupun ujian aplikasi. Jadi hanya benar-benar praktisi yang kompeten yang dapat memiliki sertifikat instruktur ini. Tapi gimana Kak kalau gurunya itu belajar di kakek buyutnya secara turun-menurun, jadi tidak ada dokumentasi lineage ataupun sertifikat? Untuk kasus seperti ini, Sifu Martin memiliki pesan khusus untuk kita semua. Nah, sekarang pertanyaan kalau dari orang tuanya turun-temurun dari kakeknya gimana? Nah, balik lagi. Kita kan bisa lihat kan, zaman sekarang sudah modern. Dia bilang ngajarnya A. Jurusnya seperti apa? Kan di internet ada. Kira-kira sama nggak sama yang di luarnya, asal usulnya bela diri bisa kungfu kan pasti dari China atau dari Taiwan atau dari Hong Kong kan. Cek dulu sama nggak. Kalau dia ngarang-ngarang kan bisa aja dibikin sendiri, ya kan? Tapi kalau yang dipelajari itu di luar tidak ada, dia bikin sendiri, artinya dia bohong, ya kan? Karena zaman sekarang ini orang itu menghalalkan cara, bukan cuma barang, bela diri kayak apapun, banyak yang dia nggak belajar ngaku-ngaku. Ya paling baik sih gini, kalau belajar itu minta bukti atau kita cek dulu keabsahannya. Bisa dari sertifikat, atau dia foto belajar sama guru si A, si C, kita boleh cek. Karena gini, kita belajar itu kan bayar kan, bukan gratis loh. Kita punya hak untuk mengecek, kecuali gratis. Kalau gratis mah ya udahlah terima aja, nasib namanya kan, ya kan? Nah baik lagi, jadi belajar kungfu, belajar apapun harus ngecek. Tapi kalau kalian tetap mau belajar, itu hak masing-masing, tidak ada yang melarang. Ada juga banyak yang saya nggak ngerti, tetap aja datang belajar. Sudah ditahu di internet, kalau gurunya scam, dia tetap aja belajar. Itu lagi ke orang masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah jelas ya guys, bahwa kalau di zaman now masih ada guru kungfu yang bilangnya, oh itu tabu, kamu nggak boleh tanya-tanya asal-usul ilmu saya. Maka itu adalah red flag. Mempelajari suatu aliran kungfu itu membutuhkan dedikasi tinggi, tidak hanya waktu, uang, ataupun tenaga. Jadi jangan mau bayar mahal hanya untuk dapat abal-abal. Jadi gimana? Kamu setuju nggak dengan episode Kungfu Undercover kita hari ini? Tulis komentar kamu di kolom komentar, like video ini, dan jangan lupa subscribe. Bye!